Memang, kau tidak salah, Seo Eun-hyun. Setelah menerima Panglima Militer Hyun-won dan sisa-sisa ras manusia, aku mulai berbincang dengan Oh Hyun-sok sambil menyaksikan lebih banyak sisa-sisa yang datang. Oh Hyun-sok tampak cukup lelah saat ini. Aku juga mencoba untuk menghentikan pembantaian tidak masuk akal dari ras iblis ini. Tapi setelah mendengar bahwa itu bisa merugikan Azure Heaven Chretyon Sect, aku tidak bisa melanjutkannya. Namun, kau berbeda. Kau memilih jalan yang benar dan melihatnya sampai akhir. Itu tidak lebih dari menahan keras kepala yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan hatimu kini kembali kepada kami sebagai harapan. Terima kasih telah bertahan. Aku memberikan senyuman pahit. Aku hanya melakukan apa yang jelas. Di masyarakat modern, semua kebaikan, kedamaian, dan akal sehat yang dianggap jelas terlihat sangat tidak berarti di dunia ini. Kejelasan, itu tidak pernah benar-benar jelas. Begitu ya? Oh Hyun-sok tiba-tiba bergetar, bertanya. Tunggu, bukankah kau bilang kau tidak bisa mengingat? Ah, tentang ingatan itu. Aku tersenyum. Aku akhirnya telah memulihkannya semua. Heh. Dia tersenyum. Hahaha. Ya, itu benar. Bang, Kwang. Seperti Azure Tiger Saint, dia dengan ceria menepuk bahuku dan berseru. Akhirnya, kau kembali, Seo Eun-hyun. Aku membalas senyumnya. Ya, Hyung-nim. Bagus, sangat bagus. Ini benar-benar mengharukan. Dia tersenyum lebar dan tertawa bahagia. Dan setelah beberapa saat, senyumnya perlahan memudar dari wajahnya. Baguslah setidaknya kau telah mendapatkan kembali ingatanmu. Ya. Dengan Kim Yeon dalam keadaan ini, sangat beruntung kau telah memulihkan ingatanmu. Kami memandang dengan wajah pahit ke arah Kim Yeon, yang duduk di belakang. Hehehe. Di tengah menghadang serangan dari STM Tuan Alam Blatin, Kim Yeon dilaporkan mengalami pengekangan mental yang luar biasa pada kesadarannya selama proses tersebut. Akibatnya, dia berada dalam keadaan terganggu secara mental sampai pengekangan itu diangkat. Kesadaran yang luas itu, sepenuhnya ditekan dan disegel. Ini agak mirip dengan efek dari Vive Elements Blood Source Banner, tetapi jauh lebih canggih dan superior. Aku mencoba melepaskan pengekangannya, tetapi tingkat segel itu terlalu absurd sehingga bahkan pikiranku berisiko ditelan olehnya. Untuk membuka pengekangan sebesar ini, mungkin Matlord sendiri harus datang. Kecuali dia membawa Wonderfully Mysterious Fortress secara langsung dan mengguncang pembatasan dengan kegilaan yang dimilikinya, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Sudah pasti berada dalam kategori yang sama dengan Vive Elements Blood Source Banner. Mantra ini tertanam dalam kesadarannya, melemahkan dan menyusutkan sebelum menyegelnya. Namun, jika dia bisa mengatasi pengekangan mental itu sendiri, mungkin ada kemungkinan untuk melunakkan dan mengasimilasikannya untuk digunakan sendiri. Aku memperkirakan bahwa kekuatannya akan jauh lebih besar daripada Vive Elements Blood Source Banner milikku. Tentu saja, itu jika dia bisa memecahkan segelnya. Mengharapkan dia untuk keluar dari pengekangan mental itu sendiri dalam keadaan saat ini terlalu tidak realistis. Lebih realistis untuk mengalahkan Star Shattering STM-1 yang menerapkan pengekangan mental padanya dan mempelajari metode untuk membatalkannya. Tingkat pengekangan mental yang dikenakan padanya memang jauh melampaui imajinasi. Aku mendekati Kim Yeon untuk mengamati segelnya lagi. Prinsip-prinsip 5 elemen, 8 trigram, dan bahkan konsep Taiji terintegrasi. Selain itu, sifat jahat dan aneh dari alam batin juga dicampurkan ke dalam segel mental ini. Aku bisa mengganggu menggunakan Vive Elements Blood Source Banner, Yin Soul Ghost Incantation, Wonderfully Mysterious Inata Heart Cannon, dan bahasa hati dari Beyond the Path. Tetapi untuk benar-benar membatalkan pengekangan melalui gangguan semacam itu akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Sebenarnya, pengekangan mental ini lebih merupakan mantra ofensif. Dalam pandanganku, pengekangan mental ini adalah kutukan yang menyebarkan kesadaran dan merusak jiwa, bahkan dapat membunuh seorang kultivator tahap 4 aksi seketika. Hanya karena kesadaran Kim Yeon yang jauh lebih besar daripada rekan-rekannya, kutukan itu hanya bertindak sebagai segel.
Kemampuan luar biasa yang dimilikinya membuat kutukan yang dimaksudkan sebagai mantra ofensif hanya memiliki efek sebagai pengekangan mental. Sun, aku harus menghadapi Star Shattering Estimate One yang melancarkan serangan seperti itu pada Kim Yeon. Estimate One. Gelar ini tidak bisa dianggap enteng di Bright Cold Realm, True Devil Realm, Blood-in Realm, dan banyak Middle Realms. Mengecualikan mereka yang berada di tahap entry Nirvana, yang mirip dengan makhluk mitos, puncak dari semua Middle Realms pada akhirnya terletak pada para kultivator Sacred Vessel dan tahap Star Shattering ada tepat di bawah mereka. Dari tahap Star Shattering ke atas, seseorang praktis adalah dewa. Bahkan aku menggigil dengan ketakutan yang tak terlukiskan setiap kali mengingat serangan dari Heaven Collapsing Estimate One, Jang Ika. Bahkan Mad Lord yang menakutkan pun kalah dalam pertempuran melawan Star Shattering Estimate One. Dan itu hanya klon yang dikirim dari dimensi jauh, bukan tubuh aslinya. Bisakah kita menang? Aku menggigit gigi. Ada terlalu banyak keraguan dalam diriku. Oh Hyun Sok mendekatiku dengan ekspresi yang agak muram. Omong-omong, Seo Eun Hyun. Ya, silakan bicara. Setelah melihat warna ketiga terakhir kali, aku bisa melihat banyak warna lainnya. Semakin aku fokus, semakin banyak warna yang bisa kulihat. Dia melanjutkan. Dan pada suatu titik, aku memiliki pemikiran bahwa aku mungkin bisa menggabungkan warna-warna ini. Jika aku bisa menggabungkannya, aku merasa aku mungkin bisa bertarung di ranah yang lebih tinggi. Aku merasa kau mungkin tahu tentang keadaan itu. Bisakah kau memberitahuku apakah aku berada di jalur yang benar? Heh. Aku tertawa kecil sambil memandang Oh Hyun Sok. Luar biasa. Apakah dia sudah mencoba melangkah ke ranah 5 energi berkumpul ke asal? Dia mungkin tidak menghususkan diri dalam seni bela diri, tapi dia juga tidak buruk dalam hal itu. Bukan bakat aneh seperti Kim Yang Hun, tetapi dia tampak benar-benar berbakat dalam seni bela diri. Sampai sejauh mana bakat seni bela diri Oh Hyun Sok bisa berkembang. Dia tidak bisa menyamai Kim Yang Hun. Tapi bisakah dia mencapai Ultimate Pinnacle jika dilatih? Kururung. Aku melihat jauh ke depan. Warna merah di langit semakin dalam selama beberapa hari terakhir. Menurut Hyun Won, ini adalah fenomena surgawi yang terjadi karena tangan kiri dari Estimate One Blood-in mendekati sisi ini. Estimate One Blood-in diperkirakan akan tiba di sini dalam waktu 3 hari. Maka, tidak ada salahnya untuk memperkuat kekuatan kita sebanyak mungkin sebelum itu. Aku memutuskan untuk membantu Oh Hyun Sok sepenuhnya mencapai ranah 5 energi berkumpul ke asal. Membantunya membangun pencerahan 5 energi berkumpul ke asal tidaklah sulit. Dia sudah menyadari semua niat, memahami bahwa tidak ada batasan pada semua niat, mencapai puncak 3 bunga berkumpul di puncak. Satu-satunya yang tersisa adalah mengintegrasikan niat dan mengubah kesadaran menjadi satu, menuju ranah 5 energi berkumpul ke asal. Sejujurnya, tidak ada alasan untuk khawatir. Dia benar-benar telah mencapai semua pencerahan yang dibutuhkan. Satu-satunya kekhawatiran kecil adalah akar spiritual, tetapi bahkan itu tidak terlalu menjadi masalah mengingat apa yang telah aku pelajari. Di ras manusia, telah ada penelitian tentang transformasi lengkap dan ranah 5 energi berkumpul ke asal. Seni bela diri sendiri tidak memiliki ruang untuk evolusi di dunia ini, tetapi dengan mencoba berbagai metode penyempurnaan tubuh dengan cara yang serupa, banyak metode dikembangkan yang menghasilkan hasil mirip dengan seni bela diri melalui evolusi konvergen. Mysterious Bizarre Innate Heart Cannon juga termasuk dalam kategori ini. Lebih jauh lagi, ranah 5 energi berkumpul ke asal dan transformasi lengkap yang mirip dengan metamorfosis adalah hasil dari penelitian ras manusia tentang metode binatang iblis. Metode binatang iblis mengharuskan para kultivator untuk terus-menerus mengalami transformasi lengkap, dan dalam prosesnya, banyak metode binatang iblis secara paksa menciptakan 5 elemen akar spiritual dengan menerima 5 elemen energi spiritual, mirip dengan 5 energi berkumpul ke asal. Metode binatang iblis semacam itu yang menciptakan akar spiritual dengan cara ini hampir tidak pernah dipelajari oleh suku surga. Ini karena jika seseorang memperoleh 5 elemen akar spiritual melalui 5 energi berkumpul ke asal, seorang kultivator dengan akar spiritual surgawi akan berubah menjadi akar spiritual campuran. Ini adalah hal yang mengerikan bagi mereka yang memiliki akar spiritual surgawi karena itu berarti penurunan dalam kualitas kultivasi mereka. Untuk mencegah hasil yang mengerikan seperti itu,
Proses memperoleh 5 elemen akar spiritual dihapus dari metode binatang iblis umum, yang menjadi asal mula metode penyempurnaan tubuh umum yang dipelajari oleh ras manusia. Namun, Oh Hyun Sok memiliki unikwe holy body. Dia dapat mempelajari semua jenis metode. Dengan kata lain, bahkan jika dia memperoleh tambahan 5 elemen akar spiritual dengan 5 elemen energi spiritual, itu tidak masalah. Oleh karena itu, jika aku membimbingnya untuk mencapai ranah 5 energi berkumpul ke asal, itu sebenarnya akan meningkatkan kekuatannya, meskipun hanya sedikit. Wuduk, wududuk. Aku berdiri di samping Oh Hyun Sok, mendukungnya saat dia menyelesaikan transformasinya. Dengan perlahan, dia menyelesaikan transformasinya dengan membimbing energi spiritual langit dan bumi sesuai dengan pencerahan 5 energi berkumpul ke asal. Tunggu. Sambil mengamati transformasi Oh Hyun Sok, aku mencapai suatu pemikiran. Metode penyempurnaan tubuh umum adalah adaptasi dari metode binatang iblis untuk manusia, termasuk proses memperoleh 5 elemen energi spiritual. Mengenai 5 elemen Enduring Origin Scripture dari Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method, biasanya seseorang tidak mempelajari seluruh 5 elemen Enduring Origin Scripture tetapi hanya mempelajari satu metode elemen sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Master juga mendasarkan ajarannya pada Wood Element Enduring Origin Scripture untuk mempelajari Starlight Protecting Void Body dan Azure Spirit Striking Origin Technique. Hanya setelah itu, di tahap Nascent Soul, seseorang dengan lemah menarik kekuatan dari 5 elemen Enduring Origin Scripture melalui harta Dharma dengan atribut 5 elemen. Mereka yang mencapai tahap Nascent Soul biasanya memiliki harta Dharma 5 elemen karena spesialisasi ranah mereka. Tetapi baik Oh Hyun Sok maupun aku telah mempelajari semua metode elemen dari 5 elemen Enduring Origin Scripture. Kemudian, 5 elemen Starlight Quintessence Great Method yang telah dipelajari oleh Hyun Sok Hyong dan aku. Bukankah itu sangat mendekati metode binatang iblis yang asli? Dan karena aku juga bisa membentuk Demon Core. Sejak mencapai ranah Trading Heavens, aku belum pernah membentuk Demon Core. Demon Core sudah terintegrasi ke dalam Formless Sword-ku, mengalir dalam diriku, jadi mengapa harus repot-repot membuat Inner Core yang lain? Tetapi sekarang, aku mempertimbangkan apakah membentuk Inner Core sambil berlatih di Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method mungkin merupakan ide yang baik. 5 elemen Starlight Quintessence Great Method hanya bisa dilatih dengan baik dari tahap Nascent Soul. Sejauh ini, itu hanya sebuah rasa, seperti yang dikatakan guruku. Maka, aku harus meluangkan waktu untuk melakukannya nanti. Aku mengatur pemikiranku sambil berdiri di samping Oh Hyun Sok. Langit perlahan-lahan menjadi merah. Mungkin, ini adalah tanda bahwa Estimate One tahap Star Shattering semakin dekat. Dan akhirnya, beberapa hari kemudian, di bawah perlindunganku, Oh Hyun Sok perlahan menyelesaikan transformasinya. Dia tidak berbakat secara alami dalam seni bela diri seperti Kim Yang Hun, juga tidak memiliki pengetahuan medis tentang tubuh manusia sepertiku, jadi transformasinya pasti berlangsung lambat. Gugu-gugu. Dan setelah menyelesaikan transformasinya, Oh Hyun Sok tampaknya entah bagaimana jauh lebih demonik. Aku tersenyum pahit, melihat Oh Hyun Sok yang memancarkan aura binatang iblis yang unik. Nantinya, ketika dia mencapai Ultimate Pinnacle, masih belum pasti apakah Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method benar-benar berevolusi menjadi metode binatang iblis. Itu benar-benar menakjubkan, Eun Hyun. Tapi sekarang, tatapannya beralih ke langit merah. Tidak hanya itu, tetapi sejumlah besar tentara ras manusia yang selamat telah datang ke sekitar sini, fokus pada firasat, sesuatu yang mendekat dari balik gunung yang jauh. Hyun Won juga telah tiba di tempat ini dan menunjukkan sikap waspada terhadap keberadaan di luar sana. Itu datang. Hyun Won menelan air liurnya. Oh Hyun Sok mengepalkan tinjunya. Aku memfokuskan kesadaranku dan mengamati entitas yang datang dari jauh. Tum, tum, tum. Pegunungan besar. Getaran yang menggema dari balik pegunungan itu. Itu sangat besar. Bukan karena makhluk yang datang dari jauh itu besar, tetapi kehadiran yang dibawanya terasa begitu besar hingga membuat sesak. Itu adalah Tum, Tum. Heavenly Vision tahap Star Shattering dari alam Blood-in. Tangan kiri Estimate One. Tum.
Sebuah avatar dari makhluk yang melampaui batas kemanusiaan. ST-Met-1. Sebuah bagian dari entitas yang menjadi dewa. Gugu-gugu. Langit berubah menjadi merah darah. Seluruh wilayah yang seharusnya telah terasimilasi dengan Fast Cold Jade mulai mengalir dengan energi iblis. Entitas itu memperlihatkan wujudnya. Hanya dengan melakukannya, energi spiritual langit dan bumi tererosi. Di balik pegunungan, ia memperlihatkan wujudnya. Karang merah, bergetar dan meluap seolah hidup. Masa karang semacam itu menutupi permukaannya. Dan di permukaan itu, ada puluhan mata raksasa. Karang merah dan mata-mata itu bersama-sama membentuk bentuk yang menyerupai tangan kiri. Tangan merah itu menjangkau melewati pegunungan, mendekat ke sini. Dengan demikian, konfrontasi dengan tangan kiri ST-Met-1 dari alam Blood Yin dimulai. Tangan itu sangat besar. Ukuran satu tangan tersebut cukup untuk menutupi seluruh jajaran gunung. Berpusat di sekitar tangan raksasa itu, sinar merah yang tiada henti menyebar, mewarnai langit, bumi, dan segala sesuatu antara langit dan bumi dengan warna merah. Pertarungan dimulai dengan cepat. Wow! Saat Hyun Won membentuk segel tangan, 4 jiwa Naschen muncul di belakangnya seperti roh, dan bayangan naga hitam menempel padanya juga. Kultivasinya melonjak, dan berdasarkan lonjakan kultivasi ini, ia melancarkan mantranya. TSSTSTSSTSST. Seolah-olah kabut telah menyebar kemana-mana, dan suara Hyun Won terdengar jelas seolah dia berada tepat di telinga seseorang. Kabut itu membuat suara dan niatnya menjadi lebih jelas. Di bawah perintah Hyun Won, puluhan ribu kultivator ras manusia yang tersisa mengeluarkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan ke tangan kiri yang mendekat dari balik jajaran gunung, di mana penghalang telah ditetapkan. Kugung, kugugugugung. Serangan dari kultivator jiwa Naschen dan makhluk surgawi, termasuk aku dan Oh Hyun Sok di tingkat 4 aksis, serta beberapa komandan tahap 4 aksis yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka menghasilkan. Shi. Tangan kiri sang terhormat, mengeluarkan asap dari seluruh tubuhnya, sejenak berhenti di tempatnya. Apakah ini efektif? Tangan kiri sang terhormat. Sangat sulit untuk membaca esensi hatinya. Struktur esensi hatinya sepenuhnya berbeda dari makhluk biasa, membuatnya sulit dipahami. Namun, luka-luka yang terlihat dapat dilihat di tangan kiri sang terhormat, yang sedikit terlihat oleh mata telanjang. Ini efektif. Karena ini bukan tubuh utama sang terhormat, ia dapat terluka ketika diserang. Jika kita semua melanjutkan dengan tekad untuk bertempur habis-habisan, kita tidak akan kalah. Hyun Won berteriak dengan putus asa, meningkatkan semangat sekutu kami, dan sekali lagi mulai menekan tangan kiri sang terhormat di bawah perintahnya. Penghalang Fast Cold Jade bahkan dapat memblokir serangan dari seorang Grand Cultivator. Meskipun hanya dengan satu tangan, kekuatannya pasti telah menurun menjadi sekitar tahap integrasi. Bertahan dan serang. Flap, flap. Boneka air yang dipanggil oleh Hyun Won di belakang kami melambai dengan bendera hitam besar. Kemudian, secara bersamaan, perintah itu sampai ke telinga semua sekutu kami, dan kami mengatur ulang formasi sesuai dengan perintah Hyun Won. Para kultivator jalan yang benar, maju. Kultivator yang mempraktikkan metode jalan yang benar melangkah maju, melancarkan mantra yang dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan kejahatan ke tangan kiri sang terhormat. Gugu-gugu-gugu. Tangan kiri sang terhormat mengumpulkan energi iblis dari luar penghalang untuk serangan balasan. Sang terhormat sedang menyerang. Kultivator iblis, maju. Kultivator iblis yang mempraktikkan metode jalan iblis maju untuk membentuk garis pertahanan. Kilatan. Darah meledak. Pada saat yang sama, guncangan yang sangat besar menghantam bagian atas formasi penghalang. Kurung, kurururung. Penghalang bergetar liar seolah-olah akan runtuh seketika, dan para kultivator iblis di dalamnya sibuk mempertahankan diri dari gelombang kejut. SSSSK, SSSSK. Apa yang paling membuat putus asa adalah, tidak, itu sedang beregenerasi. Jangan beri kesempatan. Karang-karang yang menutupi permukaannya bergerak,
dan area yang kami serang mulai tumbuh kembali. Berkedut, berkedut. Secara bersamaan, bola mata yang tumbuh di seluruh tangannya bergetar dan mulai melihat ke arah kami. Oh Hyun Seok berteriak ketakutan. Jangan melakukan kontak mata dengannya. Atas kata-katanya yang mendesak, Hyun Won juga mengangkat suaranya. Itu menggunakan kutukan mematikan jiwa. Gugu-gugu. Darah berkumpul di bola mata sang terhormat sebelum meluncur ke arah kami. Gugah. Ah. Beberapa kultivator malang membuat kontak mata dengan bola mata sang terhormat sesaat, dan aku melihat jiwa-jiwa kultivator yang bertarung di sampingku hancur seketika. Apakah itu teknik yang sama yang dialami Kim Yeon? Kultivator yang baru saja dibunuh berada di tahap makhluk surgawi. Bahkan kultivator tahap makhluk surgawi mati tanpa kecuali jika mereka terkena langsung oleh mantra itu. Wong. Secara bertahap, cahaya merah yang memancar dari tangan kiri mereda. Baru kemudian kami melihat kembali ke tangan kiri. Shi. Dalam sekejap ketika kami berpaling, tangan kiri beregenerasi dari segala luka yang dialaminya dan kembali mengumpulkan kekuatan iblis. Wong. Langit terbakar dengan ominous. Langit merah tampak bergetar menyeramkan. Semua orang, bentuk formasi pertahanan. Hyun Won memerintahkan sambil melambai sebuah bendera, dan banyak kultivator mulai membentuk formasi pertahanan bersama. Tunggu, itu. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mencurigakan. Berhati-hatilah. Itu bukan hanya satu mantra. Mereka dengan licik menyembunyikan mantra lain di balik yang satu itu. Cerararararak. Kekuatan White Orchid Blessing Incantation menyebar ke segala arah, menutupi area sekitarnya dengan kekuatan berkah yang jelas. Kutukan. Itu berusaha menggunakan kutukan. Aku bisa merasakannya. Hanya aku, yang telah mencapai puncak pemahaman kutukan, dapat merasakan kebencian tebal yang memancar dari luar. Oh! Api berkumpul dari langit yang bergetar dan segera, hujan api turun. Sungguh mengagumkan, hujan api itu mengubah energi iblis menjadi energi spiritual di udara. Transformasi energi iblis menjadi energi spiritual adalah suatu keajaiban. Tetesan hujan api ini, yang kini terbuat dari energi spiritual, menyerang penghalang lebih efektif daripada serangan yang terbuat dari energi iblis, mengguncang penghalang bahkan lebih. Di bawah perintah Hyun Won, para kultivator iblis melangkah maju untuk memblokir gelombang kejut. Setelah dengan tenang memblokir gelombang kejut, mereka juga dengan mudah memblokir kutukan berikutnya, mengikuti peringatanku. Saat itu, Zing. Termasuk aku, Oh Hyun Seok, Hyun Won, dan lainnya. Semua kultivator terhuyung-huyung sekaligus. Apa ini? Melalui energi iblis yang aneh menyelimuti tubuhku, aku menyadari. Apa? Itu bukan dua tetapi tiga. Setelah mencampurkan kutukan di belakang serangan fisik, mantra lain tersembunyi di dalam kutukan. Serangan ini dengan licik menembus penghalang formasi pertahanan, mencapai para kultivator tanpa tertangkap oleh siapapun. Aku memahami sifat serangan ini. Ini adalah serangan mental. Zing. Dengan rasa sakit yang luar biasa, aku merasakan kesadaranku tenggelam ke bawah. Sial. Ini bukan masalah kekuatan mental. Berdasarkan sifat mantra ini adalah teknik yang pasti membuat seseorang kehilangan kesadaran setidaknya sekali. Aku segera mengenali esensi kemampuan yang digunakan oleh sang terhormat di tahap Star Shattering. Ia memicu demon hati, dan melalui celah itu, ia menyuntikkan kebencian, sepenuhnya mengubah seorang manusia menjadi monster yang dipenuhi keinginan dan kejahatan. Karena ini adalah teknik yang pada akhirnya membuat seseorang menghadapi diri mereka sendiri, ia mempengaruhi setiap makhluk setidaknya sekali, tidak peduli siapa mereka. Kuong. Aku menstabilkan posisiku, mencoba bertahan dari tubuhku yang mulai runtuh. Tidak sepenuhnya. Aku pikir aku berhasil menahan diriku, tetapi tiba-tiba, aku berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ini adalah di dalam esensi hatiku. Satu neraka pedang yang transparan. Tetes, tetes. Tubuhku berdarah karena tertusuk oleh banyaknya pedang di neraka pedang. Darah yang mengalir perlahan-lahan dan akhirnya menjadi bayangan di depanku,
Bayangan itu membuka mulutnya. Apakah kau pikir apa yang kau lakukan berarti? Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau benar? Apa nilai dari apa yang telah kau lakukan? Aku memotong kata-kata bayangan itu. Lihat sini. Sebuah senyuman. Tawa keluar dariku. Seorang demon hati? Apakah kita baru saja membicarakan topik ini baru-baru ini? Bahkan jika aku terjebak oleh kemampuan sang terhormat di tahap Star Shattering, tidak bisakah kau menemukan topik yang sedikit lebih orisinal? Itu benar. Memanggil demon hati yang telah berhasil aku atasi hanya menjadi bahan tertawaan. Sebuah kemampuan yang mempengaruhi setiap makhluk setidaknya sekali. Dengan kata lain, terjebak hanya sekali, sudah cukup. Boom! Aku menginjak demon hati yang muncul di hatiku, menghancurkannya. Mengakhiri dirimu sudah cukup. Senang bertemu denganmu lagi setelah sekian lama. Selamat tinggal. Splatter, splatter. Potongan-potongan demon hati yang aku injak meledak, tersebar dan bergerak-gerak. Kemudian mulai berjuang dengan liar mencoba mendominasi esensi hatiku. Squelch, squelch. Demon hati, atau lebih tepatnya apa yang dulunya adalah demon hati, mengotori dan mencemari seluruh esensi hatiku. Dalam sekejap, sekelilingku terbungkus dalam kegelapan yang kotor dan lengket. Kebaikan itu tidak berarti. Dunia ini adalah neraka. Lihatlah esensi hatimu. Bukankah itu dari seseorang yang hidup di neraka? Adalah hal yang benar bahwa segalanya akan hancur. Ayo patuhi perintah sang terhormat. Sang terhormat akan menunjukkan jalan baru yang sesuai untuk neraka. Oh, betapa persuasifnya upaya pencucian otak ini. Benar-benar menakutkan. Aku hanya membelakangi dan mulai mendaki neraka pedang. Plop, plop. Dengan setiap langkah naik, seluruh tubuhku tertusuk oleh pedang, disertai rasa sakit. Wewong. Dan setiap kali aku merasakan sakit, aku mendengar bisikan lengket dari roh jahat yang mengikuti dari belakang. Ayo setia kepada sang terhormat. Jika dunia ini adalah neraka, maka tentu saja hukum neraka adalah yang paling berguna, bukan? Survival of the fittest. Yang kuat bisa melakukan apa saja pada yang lemah. Apakah kau juga pernah disiksa oleh yang kuat? Sang terhormat akan membuatmu lebih kuat dari yang kuat. Langkah, langkah. Ini bukan demon hatiku. Melalui demon hatiku, sang terhormat menyuntikkan esensi hatiku dengan kebencian orang lain. Ya, itu adalah Vice. Sang terhormat secara artifisial memperkenalkan ke dalam esensi hatiku semua vice yang dilakukan oleh ras manusia di alam iblis. Namun, tanpa menghadapi vice ini, dan meskipun merasakan sakit, aku terus mendaki menuju puncak neraka pedang dengan diam. Di belakangku, aku bisa merasakan jeritan lengket dan secara bertahap merasakan sihir sang terhormat yang mencoba menekanku dengan ketakutan. Tetapi, menginjak pedang neraka pedang, aku menyadari. Pedang-pedang yang aku injak adalah kehidupan itu sendiri. Ya, setiap pedang transparan ini adalah kenangan-kenanganku. Dan Ki adalah niat. Setelah mendapatkan pencerahan tentang lapisan, aku tahu bahwa Ki eksternal dan hati internal dapat saling mempengaruhi. Mungkin, saat aku menginjak pedang-pedang itu dan mendaki lebih tinggi, aku merenung. Canvas of Myriad Forms and Connections mungkin pada akhirnya adalah cerminan dari esensi hatiku. Pedang-pedang ini mewakili baik rasa sakit maupun luka. Tetapi pada saat yang sama, mereka adalah sejarah yang membuktikan jejak hidupku. Oleh karena itu, Canvas of Myriad Forms and Connections yang mencatat sejarahku. Wewong. Mungkin telah dipengaruhi secara signifikan oleh esensi hati ini. Paat. Secara bertahap, sosok-sosok samar muncul di belakangku. Melalui esensi hati, aku merasakan ki tubuh fisikku. Inti emas di pusat ki tubuhku, dan di dalam inti emas, jiwa Naschent yang tertidur. Jiwa Naschent yang menyimpan 3.000 pedang kaca tanpa warna. Canvas of Myriad Forms and Connections, yang terhubung dengan pedang kaca tanpa warna, mulai memasuki esensi hatiku secara terbalik. Langkah, langkah, langkah. Aku mendaki gunung dengan diam,
Dan dengan setiap langkah, lebih banyak sosok muncul di belakangku, memperlebar jarak antara aku dan suara-suara lengket itu. Suara-suara lengket itu diblokir oleh sosok-sosok yang diciptakan oleh Canvas of Myriad Forms and Connections, secara bertahap memperlambat pengejaran mereka terhadapku. Hei, sang terhormat alam darahin. Plop, plop. Dengan darah mengalir, aku menuju puncak neraka pedang. Aku membuka mulutku menuju mantra sang terhormat dari belakang. Kau benar. Aku pasti hidup di neraka. Bahwa dunia ini adalah neraka. Aku merasakannya berulang kali. Langkah, langkah. Plop, plop. Tetapi, Wewong. Secara bertahap, lebih banyak sosok muncul di antara aku dan makhluk itu. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tidak mungkin dihitung, dan suara sang terhormat tidak bisa lagi menjangkau aku melalui lautan orang-orang ini. Plop! Merasa sensasi pedang menusuk seluruh tubuhku. Aku sejenak berhenti berjalan dan menutup mataku. Wewong! Kemudian, aku melihat ke belakang. Gunung. Gunung pedang transparan dan tanpa warna. Dan gunung orang-orang yang dibentuk oleh banyak sosok. Ini adalah duniamu. Tetapi meskipun kilatan. Pada saat yang sama, Canvas of Myriad Forms and Connections dan gunung pedang memancarkan cahaya. Cahaya putih murni secara bertahap mengambil bentuk, berubah menjadi bentuk anggrek putih. Kutukan yang mencapai puncak dari Insoul Ghost Incantation. Dan, White Orchid Blessing Incantationku yang melampaui dan maju dari Insoul Ghost Incantation tersebut. Mengapa pencerahan yang maju dari kutukan menjadi berkah? Mungkin, kutukan dan berkah hanya terpisah oleh jarak yang tipis setelah semua. Baik kutukan maupun berkah. Neraka dan surga. Semuanya hanya terpisah oleh garis yang halus. Lalu, apa yang menentukan garis halus itu? Kilatan. Cahaya putih murni yang maju dari kutukan dan suara sang terhormat yang mencoba meraih aku dari bawah. Menuju suara-suara itu, sepeta kelopak jatuh. Saat kelopak itu melewati sosok-sosok di belakangku, jumlahnya secara bertahap meningkat. Melalui banyak koneksi, berkah itu tumbuh lebih besar dan lebih melimpah. Akhirnya, itu menjadi gelombang yang melanda kebencian. Garis halus antara surga dan neraka jelas adalah hati yang dipertukarkan antara orang-orang. PZZZT. White Orchid Blessing Incantation, yang diperkuat oleh Canvas of Myriad Forms and Connections, menjadi gelombang putih yang mencuci kegelapan. Sihir sang terhormat tersapu dalam sekejap dan lenyap. Tempat ini adalah neraka. Terlihat seolah-olah banyak bintang dilepaskan ke langit malam yang gelap. Malam memang gelap, tetapi dipenuhi dengan banyak bintang, membuatnya tidak sepenuhnya gelap. Bahkan jika dunia manusia seperti neraka yang gelap, jika kita dapat saling menghormati dan menghargai hati satu sama lain, itu sendiri adalah kebajikan. Kebaikan itu tidak berarti. Meskipun tempat ini memang neraka, kebaikan itu tidak menghilang. Aku tahu. Aku melihat ke bawah pada banyak koneksi yang mengikutiku dari bawah. Sebab aku ada di sini. Aku berpaling dari mereka dan berjalan menuju tempat yang lebih tinggi lagi. Paaat. Bersamaan dengan itu, kesadaranku kembali, dan aku kembali ke realitas. Hoh. Aku menarik napas dalam-dalam dan tegak. Aku telah sesaat tidak sadar, dan selama momen singkat itu, tangan kiri sang terhormat mendekati penghalang, mengumpulkan kekuatan. Melihat sekeliling, banyak kultivator ras manusia yang selamat tampak mengalami erosi mental akibat sihir sang terhormat, semua terhimpit, berbusa di mulut, dan bergetar. Hanya karena aku bisa mengatasi hal semacam itu dengan cepat. Bagi mereka, itu tidak akan semudah itu. Wewong. Bang. Aku sepenuhnya membubarkan sihir yang telah dijatuhkan sang terhormat di tubuhku dan berdiri. Energi dari White Orchid Blessing Incantation mengalir dari tubuhku, membalikan mantra sang terhormat, dan tangan kiri sang terhormat berhenti mengumpulkan kekuatan untuk sesaat dan bergetar. Sepertinya ini adalah teknik rahasia yang menentukan, karena merasakan dampak ketika satu orang melepaskan mantra. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Hei, sang terhormat alam darahin.
Weowong. White Orchid Blessing Incantation yang mekar di sekelilingku mulai menyebar ke segala arah. Mantra yang baru saja kau gunakan, sepertinya memiliki dampak balik jika gagal, bukan? Jika demikian, jika semua orang di sini mengatasi demon hati mereka dan mantra MU, sedikit itu akan terakumulasi, dan kau mungkin akan mendapatkan pukulan yang cukup berat. Kilatan. White Orchid Blessing Incantation menyebar ke segala arah. Weowong. Secara bersamaan, banyak roh artefak ethereal muncul di sekitar, memperkuat energi dari White Orchid Blessing. Dalam sekejap, area itu dipenuhi dengan berkah, dan banyak anggrek putih masuk ke dalam kepala orang-orang. Melihat ini, sang terhormat mulai bergetar. Meskipun sulit untuk membaca niat sang terhormat, aku bisa sedikit merasakan bahwa mereka semakin marah. Kuung. Mereka melancarkan serangan lagi. Penghalang bergetar, dan meskipun darah memancar dari tubuhku akibat gelombang kejut, aku tersenyum. Melihat kau marah, sepertinya aku benar. Kilatan. Lawan dari kutukan adalah berkah. Dengan In Soul Ghost Incantation, seseorang bisa menjatuhkan kutukan pada lawan, menggunakan berbagai sihir seperti boneka terkutuk, resonansi rasa sakit, korosi, dan transfer luka. Lalu, efek apa yang dimiliki White Orchid Blessing Incantation yang berlawanan dengan kutukan? Ada dua efek, penguatan kekuatan dan pengarahan pikiran. Dengan berkah dari White Orchid Blessing Incantation, adalah mungkin untuk mengarahkan pikiran seseorang ke tempat yang lebih sesuai, memulihkan kekuatan mental mereka, memperkuat semangat manusia, dan melarikan diri dari serangan mental. Dan ini tidak terbatas pada diriku secara pribadi tetapi mungkin untuk seluruh kelompok. Kilatan. Karena Canvas of Myriad Forms and Connections memperkuat berkah-berkahku, efeknya sekarang dimaksimalkan. Aku selalu tahu, tetapi berkatmu, aku dapat lebih memahami kegunaan dari White Orchid Blessing Incantation. Terima kasih, Sang Terhormat. Dari pusat gelombang Magnolia Putih. Aku berbicara dengan percaya diri kepada Sang Terhormat. Dengan Canvas of Myriad Forms and Connections dan White Orchid Blessing Incantation, pikiranku tak tertandingi. Gugu-gugu-gugu. Tangan kiri Sang Terhormat melancarkan serangan lagi. Aku meludahkan darah dan sejenak menundukkan tubuhku akibat gelombang kejut. Selama penghalang bertahan dan mereka bisa berdiri. Aku bisa membalikkan mantra Sang Terhormat dan memberikan pukulan yang signifikan kepada tangan kiri Sang Terhormat. Saat itu, Weowong. Mereka yang jatuh di sekelilingku mulai bangkit satu persatu. Ah. Kauha, ah. Orang-orang ini. Aku cemberut. Semua dari mereka memiliki cahaya merah di mata mereka. Mereka dikendalikan oleh Sang Terhormat. Sungguh, Sang Terhormat melakukan segala macam hal. Aku mengeluarkan tawa hampa dan dengan tenang mengumpulkan kekuatanku. Gugu-gugu-gugu. Dari segala arah, banyak kultivator tahap makhluk surgawi, tahap jiwa Naschen, dan bahkan tahap 4 aksis mengumpulkan kekuatan mereka, menekan aku. Dikendalikan oleh Sang Terhormat, tetapi masih mencoba melarikan diri dari kendali itu menggunakan cahaya dari White Orchid Blessing Incantation sebagai suar. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk mengungkapkan seluruh kekuatan mereka dan bertarung. Jika itu masalahnya, kilatan. Semua orang pasti mendapatkan kembali kesadaran mereka berkat White Orchid Blessing Incantation. Yang perlu aku lakukan hanyalah menunggu. Aku hanya perlu bertahan. Bertahan adalah sesuatu yang paling aku kuasai, setelah semua. Weowong. Aku mengeluarkan sesuatu yang berharga yang telah aku simpan di inti emasku selama ini. Tum, 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 tum. 3.000 pedang kaca tanpa warna menyebar ke segala arah, menancap di tanah di sekelilingku. Bagaimana kalau kita lihat? Aku membuka tas penyimpanan dan mengambil seteguk anggur putih merah yang telah aku simpan. From. Pedang kaca tanpa warna bergetar dalam-dalam terhubung dengan jiwaku. Apa kita bertaruh nyawa kita? Untuk pertama kalinya dalam kehidupan ini, aku mengeluarkan harta dharma kelahiranku dan mengambil sikap. Pedang tanpa bentuk disuntikkan ke dalam pedang kaca tanpa warna. Awalnya, karena pedang kaca tanpa warna terbuat dari kaca, daya tahannya praktis seperti kaca. Tentu saja,
Mereka telah menjadi sedikit lebih tahan lama dibandingkan kaca biasa melalui proses penyempurnaan seorang kultivator pembentukan inti. Tetapi itu saja. Namun, mengesampingkan era 1000 tahun Jenderal Seo di mana penyempurnaan yang tepat melalui inti emas tidak dilakukan. Dalam 100 tahun kehidupan ini, aku terus-menerus berusaha menyempurnakan mereka dengan api dan sebagai hasilnya, pedang kaca tanpa warna, yang awalnya memiliki daya tahan seperti kaca, kini telah berkembang menjadi harta dharma dengan daya tahan seperti pedang perunggu. Meskipun mereka cukup lemah dibandingkan pedang perunggu, nilai sejati dari pedang kaca tanpa warna terletak pada kemampuan khusus yang dipancarkan oleh sirkuit yang terukir di pedang kaca. Jadi itu tidak masalah. Di atas segalanya, tidak perlu hati-hati seperti sebelumnya. Berbeda dengan kaca, yang bisa pecah jika tidak hati-hati, memiliki ketahanan seperti pedang perunggu membuatnya jauh lebih mudah bagiku untuk menyusun pedang tanpa bentuk. Dan itu mengarah pada lonjakan vertikal dalam kekuatan keseluruhanku. Shreek, shreek. Pedang kaca tanpa warna, yang dilapisi dengan pedang tanpa bentuk, berputar di sekelilingku. Putaran itu bergetar udara, menyebabkan daging bergetar. Meskipun tampaknya pedang kaca tanpa warna berputar menjauh dari tubuhku, sebenarnya, mereka terhubung denganku melalui pedang tanpa bentuk. Oleh karena itu, rekaman melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Swoosh! Saat pedang kaca tanpa warna secara bersamaan melaksanakan rekaman melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri, para kultivator yang menargetkan aku mulai melihat sekeliling dengan bingung. Awalnya, itu adalah seni bela diri yang digunakan untuk melarikan diri dengan memotong persepsi dari para kultivator. Namun, seni bela diri ini berevolusi bersamaku saat aku menjadi seorang kultivator, memperoleh pedang tanpa bentuk, belajar tentang lapisan, dan mendapatkan kemampuan untuk melihat lapisan, melampaui performa aslinya. Bohong. Pedang-pedang itu bersembunyi di dalam celah-celah ruang. Dan dari celah-celah itu, mereka memotong aliran dunia yang menargetkan aku. Hanya aku, yang memiliki penglihatan jiwa Naschen dan mengayunkan pedang tanpa bentuk, yang bisa melakukan batas ekstrim ini. Kultivator tahap 4 aksis dapat sedikit merasakan di mana aku berada dan melancarkan serangan ke arahku. Tetapi karena mereka menemukanku satu napas atau dua terlambat, serangan mereka tidak pernah mencapai. Tentu saja, jika mereka menggunakan serangan area luas, mereka entah bagaimana akan mengenai aku, tetapi sihir yang begitu kuat tidak dapat digunakan dalam keadaan mereka yang sedang dikendalikan oleh sang terhormat. Jika aku bisa bertahan. Saat itu. Twits. Tangan kiri sang terhormat. Bola mata di tubuhnya tepat menatap aku, melaksanakan rekaman melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri. Kemudian, banyak orang yang dikendalikan oleh sang terhormat melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah lokasi aku. Sial, apakah ini berarti bahkan rekaman melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri tidak berguna terhadap seseorang seperti sang terhormat? Banyak kultivator ras manusia menekanku. Kehilangan keuntungan penglihatan berarti aku hanya bisa didorong mundur. Bohong. 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 Kung. 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 Kedalaman langkahku semakin dalam. Aku melaksanakan gerakan orang tua bodoh memindahkan gunung, menggigit gigi. Meskipun aku semakin kuat, itu masih belum cukup. Silica Earth Great Wall Practice, Thousand Lustros Forest Sea, Yin Soul Ghost Incantation. Tak satu pun dari ini bisa membantu dalam situasi saat ini. Jika ada lebih banyak boneka yang dibuat, mungkin situasinya akan berbeda, tetapi tidak ada cukup waktu. Menghadapi situasi satu melawan banyak yang luar biasa ini terbukti terlalu banyak. Apa yang bisa aku lakukan? Kuaang. Sebuah cahaya biru meluncur ke arahku. Oh Hyun Seok, dengan Azure Spirit Striking Origin Teknikue melingkari kedua tangannya, menyerangku. Dia, seperti yang diharapkan, adalah yang paling menyusahkan dari semuanya. Setiap kali aku terkena serangannya, rasanya seolah seluruh tubuhku meleleh. Kuaang. Meskipun aku semakin kuat dengan gerakan orang tua bodoh memindahkan gunung, itu tidak cukup. Dengan cara ini, aku akan mengering dan mati sebelum seranganku dapat diperkuat dengan cukup. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba, ilusi Kim Yang Hun muncul di depanku. Apa yang dia lakukan?
Dia pasti akan menciptakan seni bela diri yang sesuai untuk situasi ini. Bisakah aku melakukan hal yang sama? Aku tidak bisa. Menciptakan seni bela diri tidak sulit dengan bertahun-tahun pelatihan yang aku miliki. Tetapi menguasai seni bela diri yang baru diciptakan hingga puncaknya di tengah pertempuran dan menggunakannya dengan bebas adalah hal yang tidak masuk akal. Kim Yang-hun, dengan bakatnya yang luar biasa, bisa langsung menguasai dan memanfaatkan seni bela diri yang baru diciptakan di tempat, tetapi sementara aku bisa menciptakan seni bela diri, melakukan sesuatu seperti itu berada di luar kemampuanku. Lalu, bagaimana aku harus mengatasi situasi ini? Kuaang. Setelah menangkis serangan Oh Hyun Sok dengan Echoing Valley, aku mengambil sikap dan mengangkat pedang tanpa bentuk. Pedang kaca tanpa warna bertransformasi bersamaan dengan pedang tanpa bentuk, melengkapi trajektori pedang tanpa bentuk. Berbagai teknik terungkap melalui 3.000 pedang kaca tanpa warna, menghancurkan sekeliling. Tetapi lebih banyak serangan datang dari segala arah, dan Oh Hyun Sok menyerangku dari depan. Jika saja ada satu gerakan yang bisa mengubah arah, maka aku bisa mendapatkan nafas. Kekuatan White Orchid Blessing Incantation secara bertahap mengusir sihir sang terhormat. Hanya sedikit lagi dan aku akan menang. Tetapi sekarang, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan sedikit lebih lama. Aku menuju kekalahan yang pasti. Sebuah strategi. Sebuah strategi. Jika itu adalah Kim Yang-hun, jika itu adalah Oh Hyun Sok, jika itu adalah Kim Yeon, jika itu adalah Buk Hyang Hwa. Apa yang akan dilakukan orang lain dalam situasi ini? Hanya sedikit cara. Tiba-tiba. Selama momen ini, aku terjatuh dalam keheningan dan mengingat sesuatu. Ketika aku naik ke alam trading Heavens, aku telah memasuki jalan yang berbeda dari Kim Yang-hun. Itu jelas. Aku memasuki trading Heavens bukan dengan mengikuti bayangannya tetapi jalanku sendiri. Jadi mengapa aku masih mencari Kim Yang-hun? Atau orang lain? Aku mengerti. Karena aku telah hidup dengan mengandalkan orang lain hingga sekarang. Aku maju dalam seni bela diri dengan mengandalkan bakat Kim Yang-hun, masuk ke dalam kultivasi dengan mengandalkan pencerahan Cheomun Ryong, memperoleh harta dharma dengan mengandalkan pencapaian Buk Hyang Hwa. Mengandalkan Mat Lord selama 1000 tahun, aku mendapatkan sirkuit. Sebuah kehidupan yang hanya mengambil dari orang lain, hidup dari orang lain. Mungkin itulah kehidupan tanpa bakatku. Entah bagaimana, menyadari fakta ini, aku merasa cukup lucu. Pencerahan yang aku dapatkan dengan tekad untuk mati adalah tentang seberapa baik aku mengandalkan orang lain. Hidup yang mengandalkan orang lain. Tetapi aku tersenyum, melihat banyak roh artefak yang mengawasi aku dari belakang. Itu tidak buruk. Seluruh keberadaanku berutang kepada kebaikan banyak orang. Jika bakatku terletak pada menerima kebaikan, meniru, mengandalkan orang lain, dan menerima dari orang lain. Mari kita lakukan itu. Mari kita meniru, mengikuti, mengejar, dan bahkan mengandalkan. Meski begitu, mari kita lindungi. Aku mengingat serangan terkuat yang pernah aku lihat. Serangan sang terhormat yang menghancurkan surga yang aku impikan terakhir kali. Mari kita reproduksi itu. TSTSSTS. Kehancuran yang luar biasa itu. Kekuatan yang absurd itu. Weo Wung. Pedang tanpa bentuk bergetar. Secara naluriah, aku bisa merasakannya. Dengan keterampilanku sendiri, aku bahkan tidak bisa mengikuti jejak kekuatan itu. Kalau begitu, meskipun aku harus menuangkan segalanya ke dalamnya. Paaat. 3.000 pedang kaca tanpa warna yang tersebar di segala arah bergabung menjadi satu. Pedang kaca tanpa warna, semua surga. Lapisi dengan sirkuit Mat Lord. Suntikan kekuatan Azure Wing Heavenly Shatter. White Orchid Blessing Incantation, Canvas of Myriad Forms and Connections, Yin Soul Ghost Incantation, Thousand Lustrous Forest Sea, semua metode yang telah aku pelajari, dan seluruh sejarahku. Seni pedang memisahkan gunung. Jika itu adalah Kim Yang-hun, dia mungkin bisa mengejar seni bela diri murni tanpa teknik yang tidak perlu. Tetapi bukan aku. Untuk mengejar seni bela diri murni, kebaikan yang telah aku terima dari kehidupan ini terlalu besar dan terlalu banyak. Gerakan ke-25.
Melampaui seni pedang memisahkan gunung yang terdiri dari 24 gerakan. Aku mendedikasikan segala sesuatu yang telah aku capai untuk mekar kembali. Samudera keadilan. Dalam sekejap, aku merasakan pedangku memasuki alam yang berbeda. Apakah ini melampaui alam trading heavens? Aku bisa merasakannya. Faktanya bahwa aku tidak memiliki bakat. Oleh karena itu, alam yang aku lihat sekarang hanya dicapai sementara dengan meniru serangan sang terhormat yang menghancurkan surga dan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mencapai serangan itu. Tetapi ini sudah cukup. Gunung kebaikan. Serangan ini, yang meniru segala sesuatu yang telah aku lihat dan terima dari kehidupan, terbang menuju Oh Hyun Sook di depanku. Paat. Pedangku menembus Oh Hyun Sook. Aku bisa merasakannya. Ah! Pedangku, di bidang jiwa, tepat menggali ke dalam jiwa Oh Hyun Sook. Pedang yang menembus jiwanya menjadi pedang hati, membersihkan sihir sang terhormat yang terperangkap dalam esensi hatinya, membawa sifat dari White Orchid Blessing Incantation. Paang. Aneh. Aku merasakan semua kekuatan meninggalkan tubuhku saat aku meludahkan darah. Dampak dari gerakan orang tua bodoh memindahkan gunung datang. Mengapa? Ketika aku meniru serangan dari sang terhormat yang menghancurkan surga yang menghancurkan. Teknik yang dihasilkan ternyata sama sekali berbeda dari teknik penghancuran. Meskipun aku hanya menirunya. Ah! Aku menyadari, melihat roh artefak yang mendukungku dari belakang. Itu benar. Sejarahku tumbuh melalui peniruan. Awalnya, aku tidak memiliki apa-apa, jadi aku sibuk meniru, dan mengikuti. Tetapi sekarang, bukankah banyak jejak telah terbentuk di belakangku? Bahkan jika aku mengatakan aku meniru sekarang, peniruan itu mungkin telah disuntikan dengan warna milikku sendiri. Weo Wung. Pedang hati menyebar ke segala arah, memindai esensi hati dari banyak kultivator manusia yang terinfeksi oleh sihir sang terhormat, dan akhirnya berhasil membebaskan kesadaran semua orang. Aku melihat, di luar. Meskipun aku tidak mencapai, di luar. Setelah sekali mereproduksi serangan dari, di luar. Suatu saat, aku akan bisa mencapai tempat itu di luar trading heavens dengan kekuatanku sendiri. Aku melihat tangan kiri sang terhormat, yang marah luar biasa, mengumpulkan kekuatan iblis. Melihat banyak orang mendapatkan kembali kesadaran mereka, aku duduk di tempat. Kuaang. Penghalang akhirnya dihancurkan oleh gerakan mereka. Sial. Tangan kiri sang terhormat melanggar penghalang. Seo Eun Hyun. Apa kau baik-baik saja? Oh Hyun Sook berlari ke arahku, mendukungku, dan aku menutup mataku dengan senyuman tipis. Aku baik-baik saja. Ayo evakuasi. Mereka telah menghancurkan penghalang. Itu, baik-baik saja. Namun, berkatmu, semua orang kembali sadar. Seo Eun Hyun. Apakah kau baik-baik saja? Buka matamu. Batuk, batuk. Aku meludahkan darah. Tetapi meskipun begitu, aku tersenyum. Semua baik-baik saja. Semuanya terlambat. Tapi tepat waktu. Kling, kling, kling. Dari kejauhan, sebuah benteng misterius yang terbang di udara datang menuju kami. Setiap perjuangan yang telah aku lakukan terwujud, satu persatu.